Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Pratama Kesar dari kelas Ekonomi Syariah 19A dengan nomor induk mahasiswa 19103668. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat bagaimana dinasti Abbasiyah itu berdiri, bagaimana masa keemasan mereka, dan bagaimana masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada zamannya. Baik, pada dinasti Abbasiyah pada masa berdirinya mereka berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 750 hingga 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, karena pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa' yang berkuasa pada tahun 750 hingga 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa selama 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pemimpin Hulaghah Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifah ketiga Islam yang meneruskan peradaban Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan Bani Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintah dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dalam ilmu pengetahuan, seperti yang kita tahu, ilmu hadis yang sangat terkenal sekarang, yaitu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi, itu berada di era atau zaman Bani Abbasiyah. Adapun ilmu tafsir, ada nama Abu Jarir At-Tabari dan Abu Muslim Muhammad bin Bahr Isfahani. Dalam ilmu matematika ada Al-Khawarizmi di era Bani Abbasiyah. Dan untuk bidang ilmuwan atau pengetahuan ilmuwan itu ada al-ahli filsafat Islam. Seperti yang kita tahu, ada nama-nama Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dalam ilmu fikih yang kita tahu mazhabnya sampai sekarang berdiri, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang mazhabnya yang kita pakai hingga saat ini di seluruh penjuru dunia. Baik, bagaimana kita tahu di masa pendiriannya? Kita masuk di mana masa revolusi Bani Abbasiyah itu sendiri. Baik, bagaimana kita tahu tadi masa berdirinya Bani Abbasiyah, kita masuk bagaimana masa revolusi Bani Abbasiyah itu berusaha menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah karena mereka mengklaim penerus sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan garis keturunan Nabi Muhammad, yaitu keturunan mereka yang paling dekat. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian memulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Abbasiyah, Bani Hashim di Parsi, pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas Al-Saffa berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah
pertama. Setelah kita tahu bagaimana revolusi Bani Abbasiyah meruntuhkan Bani Umayyah, kita masuk ke masa keemasan pada Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni tahun 1302 Hijriah sampai 656 Hijriah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, 5 periode, yaitu periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, karena mereka masih menggunakan metode-metode atau masa-masa Bani Abbasiyah, Persia. Periode kedua yaitu disebut periode pengaruh Turki pertama. Mengapa disebut Turki pertama? Karena mereka masih terpengaruh pada masa itu kepada zaman-zaman Turki pada saat itu. Terus periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Jadi mereka itu saling bersambung dari 1 ke 3 dengan 2 ke 4. Periode kelima yaitu masa kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya efektif dari sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasan adalah mereka adalah tokoh-tokoh yang membawa Bani Abbasiyah ke zaman keemasan mereka, yaitu pertama ada nama Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Watsiq, dan yang terakhir Khalifah Al-Mutawakkil. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membuat Bani Abbasiyah itu mencapai puncak keemasannya pada masa itu, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, dan juga tembaga serta besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur ke barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, mendirikan lembaga pendidikan dokter, dan juga farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali pimpinan gaya Islam dalam menyuburkan ilmu pengetahuan. Jadi masa itu mereka menaikkan gitu ilmu pengetahuan, bukan tentang kayak ada ilmu pengetahuan yang mereka junjung tinggi atau mereka nomor satukan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu perpustakaan itu berperan sebagai universitas kalau zaman sekarang. Jadi perpustakaan itu sangat penting untuk mereka membaca-baca buku dan menambah pengetahuan. Dan juga kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasan. Jadi pada zaman itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang mereka dapat pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid atau khalifah setelahnya. Hal tersebut dapat menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah adalah masa-masa keemasan atau masa-masa berjayanya pada saat itu. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak terdandingi pada masa itu. Karena pada masa itu dalam bidang kekayaan, ilmu pengetahuan mereka sangat tinggi. Baik,
setelah kita memasuki zaman keemasan pada dinasti Abbasiyah, perlu kita tahu juga bagaimana mereka bisa runtuh pada zaman itu. Apa yang menyebabkan mereka bisa runtuh pada zaman itu? Runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama adalah persaingan antar bangsa. Jadi Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Jadi pada saat dinasti Abbasiyah berdiri, orang-orang Persia itu menjadi sekutu untuk membangun dinasti Abbasiyah itu sendiri. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dan dari negara. Jadi mereka tuh sekutu tapi ingin menguasai dinasti Abbasiyah melalui staf-staf itu sendiri. Sementara dari bangsa Arab, mereka beranggapan bahwa mereka itu istimewa. Mereka itu orang-orang yang istimewa, beda dengan orang-orang Persia. Dan mereka menganggap orang yang non Persia itu orang non Arab itu orang-orang rendahan. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari Baghdad. Itu mungkin pemicu awal bagaimana runtuhnya dinasti Abbasiyah pada saat itu. Kedua, kemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan pada zaman itu, pada zaman Khalifah Harun bin Ar-Rasyid, Kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Jadi pada saat itu mereka tuh banyak sekali pengeluaran, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Yang ketiga, ada perang salib. Sepeninggal Malik Shah Bani Saljuk pecah menjadi banyak kedaulatan. Yang paling besar pengaruhnya ialah para bey atau kepala suku Turki di pesisir timur Mediterania dan Anatolia, wilayah negara Turki modern. Baitul Maqdis atau kota Yerusalem atau yang disebut negara Palestina sekarang, kawasan itu dianggap suci, tidak hanya oleh umat Muslim, tetapi juga kaum Kristen dan Yahudi pada zaman itu. Al-Arslan berhasil merebutnya dari tangan Fatimiyah. Kemudian ayah Malik Shah itu membuat kebijakan, yakni kedatangan orang Kristen dan dari Eropa ke Palestina dibatasi. Lambat laun pembatasan itu dikeluhkan para peziarah Nasrani. Yang muncul kemudian tidak hanya keluhan tetapi juga fitnah kalangan gereja di benua biru, menyebar isu bahwa penguasaan Muslim bersikap zalim terhadap kaum Kristen karena membatasi untuk mereka ke tempat suci di Yerusalem itu sendiri. Inilah awal munculnya perang salib di Konsilin Selmon. Paus Urbanus II menyerukan pengiriman pasukan Kristen ke Yerusalem pada 15 Juli 1099. Pasukan salib merangsek masuk ke kota tersebut. Dalam waktu beberapa jam, pasukan berbendera salib itu membantai seluruh penduduk setempat, pria, wanita, anak-anak, kaum Muslim, Yahudi, Kristen Ortodoks. Mereka tidak mengenal siapa itu. Yang mereka lihat, mereka bunuh. Yang mereka lihat, mereka bunuh. Jumlah korban juga pada saat itu diperkirakan sekitar 60.000 orang. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Itulah dampak bagaimana runtuhnya dinasti Abbasiyah pada zaman itu. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad setelah Persia pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasaan terakhir Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak 200.000 orang itu tersebut. Jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi faktor runtuhnya Bani Abbasiyah pada zaman itu benar-benar bertubi-tubi, dari mulai pecahnya internalnya
pada zaman itu, yang mana sekutu mereka tidak setuju akan pemilihan mereka terhadap staf yang ada di dinasti Abbas itu sendiri. Dan dalam bidang ekonomi, kekayaan mereka mulai menurun, peningkatan permintaan itu meningkat, tetapi pendapatan mereka tidak sebanding dengan itu. Yang ketiga, perang salib yang membuat mereka runtuh perlahan dan dihabiskan oleh bangsa Mongol setelahnya, yang menghabisi Bani Abbasiyah setelah itu, dan diambil alih oleh bangsa Mongol setelahnya. Mungkin sejarah singkat Bani Abbasiyah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin akan ada yang menyinggung atau menyinggung pihak-pihak yang tidak menyinggung pihak-pihak yang mungkin namanya terdapat dalam video ini. Saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.